Ke Jogja jangan cuma stop di Malioboro atau pantainya aja guys. Di sini ada daerah yang sejuk namanya Kaliurang. Dan di Kaliurang ini ada villa yang super cantik dan estetik dengan private pool yang bikin gemes. Cuma 5 menit ke Kopi Klotok, 2 menit ke The Warung of Raminten, dan 20 menit ke wisata Jeep Tour Merapi. Lokasinya pun gampang banget ditemuin. Namanya Prinsesa Villa by Raminten yang lokasinya ada di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Hai, assalamualaikum. Apa kabar guys? Aku Nita, balik lagi di Ayu Going Channel. Kita melipir sejenak dari Bogor ya guys. Dan sekarang aku mau ngajak kamu staycation online ke Yogyakarta nih. Dan di video kali ini aku mau rekomendasiin ke kamu Villa Jogja yang super cantik, estetik, private poolnya juga kece banget. Apalagi lokasi villanya tuh berada di daerah yang udaranya sejuk. Pastinya bikin tambah nyaman. Dan posisi villanya juga gampang banget ditemuin. Pokoknya rekomen banget deh. Namanya Prinsesa Villa by Raminten, yang alamat lengkapnya ada di Jalan Kaliurang nomor 57 Legoland Umbul Martani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Pokoknya tonton videonya sampai selesai ya, karena di akhir video bakalan aku infoin rate menginap dan kontak bookingnya. FYI, Villa Prinsesa ini adalah salah satu villa yang dimiliki oleh Villa by Raminten. Dan selain Villa Prinsesa, masih ada banyak lagi villa lainnya yang super cantik dan estetik guys. Kamu bisa langsung cek di Instagramnya ya. Untuk menuju ke villa ini tuh gampang banget, tinggal menyusuri aja Jalan Kaliurang dan ikutin aja arahan Google Maps. Ketik aja Villa Prinsesa, titik lokasinya udah akurat banget. By the way, sebelum kita check in di Villa Prinsesa ini, kemarin kita mampir karena memang lokasinya searah ya. Kemarin kita mampir ke Tempo Gelato Kaliurang dan makan siangnya di Kopi Klotok. Jarak dari Tempo Gelato Kaliurang ke villa ini tuh sekitar 17 menitan, dan jarak dari Kopi Klotok ke villa ini tuh lebih deket lagi, yaitu cuma 5 menitan aja. Tapi kemarin gak aku shoot ya, ini cuma just info aja guys. Akses jalannya aman banget ya, karena posisi villanya tuh emang berada tepat di pinggir jalan. Tapi jangan khawatir, walaupun di pinggir jalan tapi tetap nyaman dan privasinya tetap terjaga kok. Dan finally, alhamdulillah sekarang kita udah sampai. Setelah proses check-in selesai, kita diantar sama mbak staffnya untuk menuju ke villanya. Check-innya cukup mudah, kita tinggal isi data diri dan di sini ada deposit berupa kartu identitas. Nanti ketika check out bakal dikembaliin. Check-innya di jam 3 sore atau jam 15.00 dan check out di hari berikutnya jam 12 siang. Kemarin kita nempatinnya tipe Alexandra yang memiliki 3 bedroom. Jadi di Villa Prinsesa ini tuh terdiri dari 3 unit. Yang pertama namanya Esmeralda, terus yang kedua atau yang ada di tengah-tengah namanya Alexandra yang kita tempatin. Esmeralda dan Alexandra ini tipenya sama banget ya, yaitu memiliki 3 bedroom, dari bentuknya, kapasitasnya maupun fasilitasnya semuanya sama banget. Jadi nanti aku reviewnya di salah satunya aja ya, yaitu tipe Alexandra yang kebetulan kita tempatin. Dan yang ketiga ada lagi namanya Katrina. Tipe ini beda sendiri karena cuma punya 2 kamar tidur. Nanti kita lihat ya. Langsung aja yuk, sekarang kita mulai villa tour untuk yang tipe Alexandra. Jadi tipe Alexandra atau Esmeralda yang mempunyai 3 bedroom ini berkapasitas idealnya 6 orang, namun bisa maksimal sampai 12 orang. Serius, villa ini tuh tiap sudutnya estetik dan cantik banget guys. Bergaya Eropa Timur yang elegan, berkonsep bohemian dan open space yang bikin suasananya tuh nyaman banget. Apalagi dengan sejuknya udara di sini, jadi villa ini tuh makin berasa adem dan dijamin betah banget deh pasti staycation di sini.
Yang pertama, di bagian depan terdapat private pool yang super kece. Di sini ada floating beanbag, terus di bagian tengah poolnya tuh terdapat bed atau kasur untuk berjemur bisa, atau jadi spot relax di malam hari juga bisa banget. Dan ini beneran lucu dan unik banget sih. Yang jelas buat spot foto pasti kece banget deh. Terus kedalaman kolamnya itu di sekitaran 150 cm ya guys. Untuk anak-anak palingan bisanya di bagian ujung yang kecilnya ini aja. Ini sekitaran 40-50 cm-an. Lalu di sudut kolam renang terdapat shower bilas. Sekarang kita mulai lihat kamar-kamarnya ya. Yang pertama, yang paling dekat dari pintu masuk, kamar pertama ini ukurannya luas, adem banget, terus nuansa kamarnya tuh estetik banget guys. Fasilitasnya juga lengkap banget. Di sini ada satu kasur king bed, jadi ukuran kasurnya tuh besar, bisa muat tidur untuk 3 orang. Terus ada AC juga, lantainya juga dikasih karpet permadani, ada lemari pakaian yang besar, lalu di samping kanan dan kiri kasurnya terdapat stop kontak. Di dalam lemari tersedia 2 buah bedrobe dan hanger. Lalu di depan tempat tidur ada meja panjang yang di atasnya terdapat 3 buah handuk dan di sebelahnya ada keranjang pakaian kotor. Ada meja rias, terus ada tisu dan tempat sampah. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Konsepnya bohemian dengan atap yang transparan, jadi pencahayaan di kamar mandinya tuh bagus ya guys. Di sebelah kirinya ada kloset duduk, terus ada shower dengan water heater, lalu ada tangga untuk gantung baju. Di sebelah kanannya terdapat wastafel dan cermin, lalu ada sabun pencuci tangan. Geser dari kamar yang pertama, sekarang kita lanjut ke kamar yang kedua yang posisinya ada di tengah-tengah. Pas buka pintu, kerasa kayak ngeliat kamar yang pertama tadi ya, karena semuanya tuh sama, mulai dari ukurannya, layout, interior, maupun fasilitasnya semuanya sama banget. Jadi nggak ada bedanya dengan kamar yang pertama tadi. Dan kamar mandinya pun semuanya sama, mulai dari ukuran, fasilitasnya, water heater juga di tiap kamar ada. Karena setiap kamar itu ada private bathroom atau kamar mandi pribadi ya, dan semuanya fasilitasnya sama banget. Next, sekarang kita ke kamar yang ketiga atau kamar yang terakhir. Jadi ketiga kamar ini modelnya sejajar gitu ya guys. Dan kamar yang ketiga ini paling dekat dengan ruangan yang lainnya. Nah, untuk kamar yang ketiga ini merupakan master bedroomnya nih guys. Ukuran kamarnya lebih luas, di sini bisa masuk 2 extra bed ya. Tapi overall sih fasilitasnya semuanya sama. Bedanya tuh cuma kamarnya aja di sini lebih luas. Kasur king bednya sama, terus ada meja panjang, meja rias, lemari dan AC juga semuanya sama. Oh ya, kalau ketiga kasur di tiap kamarnya ini masih kurang, kamu bisa sewa extra bed ya guys. Untuk harga sewa extra bednya itu 150.000 per buah. Untuk fasilitas kamarnya bedanya cuma satu sih guys. Kalau di lemari yang master bedroomnya ini tuh ada bedrobe dan ada hair dryer. Kalau 2 lemari yang sebelumnya itu kan cuma ada bedrobe aja ya. Nah, kalau lemari yang master bedroomnya ini ada bedrobe dan ada hair dryer. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Secara keseluruhan sih semuanya sama ya. Namun kamar mandi yang ini ukurannya lebih luas dan terdapat bathtub. Jadi bathtub itu cuma ada di master bedroomnya ya guys. Amenities kayak sabun mandi, shampoo, sikat gigi, dan handuk sih semuanya di setiap kamar ada. Bedanya cuma ukurannya lebih luas dan di master bedroomnya ini ada bathtubnya.
Keluar dari kamar yang ketiga, sekarang kita masuk ke area kitchen. Di bagian depan ada meja bar yang di atasnya terdapat welcome drink dan snack, dan ini free untuk tamu yang menginap di sini ya. Ada 4 buah teh kotak dan ada cemilan. Di belakang meja bar ada kitchen yang simpel tapi cantik. Sebelah kanannya ada kulkas 2 pintu, lalu sampingnya ada dispenser. Ada microwave, terus ada kompor 2 tungku. Alat makan kayak piring, mangkok, gelas, cangkir, sendok, semuanya tersusun rapi di atas rak. Komplimen seperti teh, gula, kopi juga tersedia. Kalau kalian di sini mau masak-masak juga bisa banget karena alat masaknya juga di sini tersedia lengkap. Ada pan juga untuk ngegrill, jadi modelnya tuh pan listrik gitu guys. Geser ke sebelahnya, di sini terdapat dining room, ada meja makan panjang dengan 6 kursi yang mewah dan cantik. Paling suka deh dengan villa yang open space kayak gini. Kalau menurutku sih jadi nggak bikin jenuh ya. Dan villa ini udah dilengkapi dengan wifi. Kemudian di sebelah dining table, di sini ada ruang TV, ruang keluarga atau living room, pokoknya semuanya bisa di sini. Terdapat smart TV, kamu bisa YouTubean, bisa Netflixan juga ya guys. Sekarang kita lihat tipe Katarina yang 2 bedroom ya. Posisinya tuh ada di paling ujung. Yang pertama di bagian depannya ada private pool, model kolam renangnya sama, ada bed di bagian tengahnya. Tapi untuk yang tipe ini bentuk kolam renangnya tuh memanjang gitu guys. Sama-sama cakep, sama-sama estetik, sama-sama bagus deh pokoknya. Kapasitas untuk tipe Katarina ini idealnya itu untuk 4 orang, tapi maksimal bisa sampai 8 orang dengan menggunakan extra bed. Untuk kamarnya, aku kasih lihat di salah satunya aja ya. Jadi untuk kamar yang tipe Katarina ini, walaupun cuma ada 2 kamar, tapi tiap kamarnya tuh ukurannya luas banget, jauh lebih lega malah. Di sini bisa muat 2-3 extra bed. Tapi untuk fasilitas keseluruhan dalam kamarnya sih nggak jauh beda ya. Perbedaan lainnya adanya di kamar mandi nih guys. Jadi untuk yang tipe 2 kamar ini sama-sama terdapat private bathroom, tapi ukuran kamar mandi yang ini lebih kecil. Tapi sih untuk fasilitas dalam kamar mandinya sama juga ya. Untuk kamar yang kedua semuanya sama persis ya guys. Lalu di sini terdapat dining room dengan meja makan yang sama seperti tipe yang 3 kamar, tapi di sini kursinya cuma ada 4. Terus di belakang meja makan ada kitchen dengan peralatan masak dan makan yang lengkap juga. Ada kulkas, terus ada dispenser, ada kompor 2 tungku, pokoknya semuanya tersedia lengkap. Di sebelahnya ada ruang TV atau ruang keluarga dengan konsep ruangan yang sama. Di sini ada smart TV, bisa YouTubean, bisa juga Netflixan. Dan tipe yang ini juga udah dilengkapi dengan wifi. Yang ngebedain antara tipe yang 3 kamar maupun tipe yang 2 kamar itu cuma tata letak dan kapasitasnya aja sih. Kalau soal fasilitas yang aku lihat semuanya sama ya. Selamat malam, suasana dari depan area villa cakep banget ya guys. Penerangannya di sini cantik, nggak berlebihan dan terlihat mewah. Suasana di dalam area villanya juga cakep banget. Di sini banyak lampu taman, terus kolam renangnya juga nyala. Dan paling seru kalau lagi staycation itu bisa sambil Netflixan kayak gini bareng keluarga. Jadi nggak bikin bosan ya kan?
Apalagi bisa sambil barbekyuan di udara yang sejuk, terus barbeque bareng keluarga, teman-teman atau pasangan, udah pastinya bikin suasana staycation jadi tambah asik. Selamat pagi, sekitaran jam 7 pagi sarapan kita udah datang nih guys. Jadi staycation di sini tuh udah free breakfast ya. Dapat sarapannya itu sesuai kapasitas tipe yang kamu pilih. Dan ini aku dapatnya untuk 6 packs. Sarapan kita di sini ada 2 nasi goreng, 2 nasi gudeg, dan 2 roti serta sosis bakar. Terus ada buah juga, lalu ada 4 es jeruk dan 2 susu murni dingin. Alhamdulillah untuk makanannya semuanya rasanya enak-enak. Selain itu, di sini juga nyediain floating breakfast. Jadi kalau kamu mau floating breakfast kayak gini juga bisa banget. Kamu tinggal aja confirm ke adminnya. Oh ya guys, just info aja kalau Princesa Villa ini tuh deket banget loh dengan tempat-tempat hits yang ada di Jogja. Selain Tempo Gelato dan Kopi Klotok, deket banget juga dengan The Warung of Raminten yang masih satu manajemen ya, yaitu cuma 2 menitan aja. Terus 20 menit ke wisata Jeep Tour Merapi dan 30 menit ke Malioboro. Strategis banget kan? Dan sekarang waktunya aku spill rate menginap di Princesa Villa by Raminten ini. Bisa langsung kamu screenshot ya. Untuk yang tipe Esmeralda dan Alexandra yang 3 bedroom, di weekday-nya itu 2.700.000, terus weekend-nya 3.300.000, dan high season-nya 4.200.000. Harganya udah full package ya guys. Jadi include dengan breakfast, barbecue grill, dan welcome drink dan snack. Dan untuk tipe yang Katarina 2 bedroom, weekday-nya itu 2.450.000, terus weekend-nya 2.950.000, dan high season-nya 4 juta rupiah. Harganya pun udah full package ya. Jadi udah include dengan breakfast, barbecue grill, dan welcome drink dan snack. Untuk info perbookingan atau info lebih lanjut mengenai Villa Princesa by Raminten, kamu bisa langsung cek Instagramnya ya, atau juga bisa langsung chat ke nomor admin berikut ini. Dan sekian ya review dan info mengenai Princesa Villa by Raminten. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kamu semua. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Dan buat kamu yang belum support, bisa klik dulu tombol subscribe-nya, like dan komen jangan lupa sebelum kamu tutup video ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita @ayugoingchannel biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kita. See you next video, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.